kepada Guru Syekh Muhammad Nuruddin Al-Banjari, falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Tambah rasa segan dan malu itu kadang-kadang akan melanda hati dan perasaan seseorang yang kalau padaku dengan kita yang hidup serba apa adanya, tidak memiliki kemampuan yang cukup, tidak memiliki keperluan hidup yang lengkap, yang pada saat yang kita mendapatkan satu kehormatan dan menghargai daripada ihsan istimewa, mungkin dengan seseorang yang tinggi jabatannya, yang tinggi kedudukannya, yang tinggi pangkatnya, ataupun juga yang kaya raya dengan segala-galanya. Maka perasaan yang timbul pada saat itu di dalam hati kita, rasa segan ada, rasa malu pun juga ada. Dalam waktu yang sama, tentu akan terlintas di dalam hati, aku yang kerdil, aku yang sumpah, aku yang memiliki berbagai kekurangan, ternyata mendapatkan penghormatan dan penghargaan yang luar biasa daripada seseorang yang memiliki segala-galanya. Maka dengan kita suasana dan perasaan yang semacam itu, saat ketika menjelma dalam benak hati dan juga dalam perasaan seseorang, bukan hanya dengan kita hormat, ta'zim dan memuliakan kepada orang yang memberikan dampak dan harganya semacam itu, justru juga kadang-kadang dengan kita sampai dengan luahan kata-kata dan juga dengan ungkapan bahasa yang kita ucapkan, sampai-sampai kita katakan aku tidak mampu untuk meluahkan perasaan hati dan juga tidak mampu untuk mengucapkan ucapan terima kasih atas suatu penghargaan atau juga penghormatan yang diberikan kepada aku yang pada saat yang kita merasa tidak layak untuk mendapatkan kehormatan tersebut. Kadang-kadang bukannya semata rasa segan dan malu, bahkan juga dalam waktu yang sama sampai menetes air mata kita dan menangis. Ini gambaran sederhana yang pada saat dengan kita insan yang apa adanya, sebanyak apapun kekayaan kita, mesti lebih banyak lagi orang yang lebih kaya. Sehebat apapun kita, masih banyak lagi orang yang lebih hebat. Semampu apapun kita, masih ramai lagi orang yang lebih mampu. Dan juga setinggi apapun kedudukan kita, ramai orang yang lebih tinggi kedudukannya. Tapi ternyata dengan kita mendapatkan satu tumpuan, mendapatkan satu perhatian, beda dengan yang lain, terpilih daripada sejumlah sekian. Ternyata dengan kita yang dilihat, ternyata dengan kita yang dihargai, ternyata dengan kita yang dilarikan, ternyata dengan kita yang dimuliakan. Timbul perasaan rasa kerdil, timbul perasaan rasa segan dan malu, sebagaimana saya katakan, mungkin sampai kepada tahap meneteskan air mata, sedih dan berduka cita, bukan karena kita kesal, tapi mungkin karena terlampau seronok dan juga karena terlampau berasa bahagia dengan penghormatan yang diberikan. Kalau kita kembali kepada realiti hakikat yang sebenarnya, kira-kira semulia apa penghargaan yang diberikan manusia kepada kita? Sebanyak apa kira-kira penghormatannya? Sebanyak apa kira-kira penghargaannya? Kalau kita bandingkan dengan
anugerah pemberian yang Allah bagikan kepada kita. Ilmunya daripada Allah, kesehatannya daripada Allah, ketenangan. Handphone dimatikan. Kalau Makci masih juga berhubungan dengan handphone, saya berhenti sekarang ini. Matikan handphone dulu, tulisannya dari situ. Kalau tak mati saya gagalkan, minta maaf Haji itu, saya gagalkan majelis pengajian pada pagi hari ini. Ini serius betul, bukan main-main. Kita rubah tajuk. Tadi saya mau bicara tentang khasyah, tapi belum sampai kesampaian lagi. Mahal mana handphone? Sampai lebih mahal daripada ibadah kita kah? Lebih mahal daripada i'tikaf kita kah? Lebih mahal daripada beratnya diri kita kepada Allah kan? Kenapa sampai dengan handphone mengganggu ketenangan dan kestabilan kita pada waktu kita menjadi tetamu Allah? Jangan sampai handphone itu kita laknat nanti pada hari kiamat. Sialan kamu handphone, kamu yang membuat aku jadi tidak khusyuk dalam sumpahnya, yang membuat aku tidak khusyuk dalam beribadah, yang membuat aku tidak tenang dalam berzikir, yang mengganggu aku waktu membaca Al-Quran, mengganggu aku waktu berzikir, mengganggu aku seketika Allah Jalla wa'ala. Semurah itukah ibadah kita? Semurah itukah zikir kita? Semurah itukah Allah Jalla wa'ala? Di depan Tuhan Sultan yang akan kita matikan. Siapa Sultan? Pikir. Saya tadi tenang, suasana sejuk, dingin. Alhamdulillah, datang kemari tidak ada tujuan dan juga tidak ada kepentingan untuk apa-apa. Tapi dengan cara seperti ini hilang ketenangan kita, hilang khasyah kita. Kita nak belajar khusyuk. Tajuk yang diberikan kepada saya, bagaimana agar kita boleh khusyuk dalam sembahyang, bagaimana kita boleh istiqamah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Ternyata yang seperti benda tadi itu peralatan yang sepatutnya kita gunakan untuk keperluan hidup, tapi bukan untuk menjejaskan, tapi bukan untuk mencemarkan, tapi bukan untuk urusan komunikasi dan ketenangan kita yang seketika kita berubudiyah kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi mana rasionalnya? Kita adalah orang Melayu, ada akal, ada pikiran, ada kesadaran yang dengan kita mengerti satu campur satu jadi dua, tiga dengan tiga menjadi enam. Matematikanya iya, hormat sopan santunnya iya, penghargaannya pun juga iya. Tapi kenapa dengan kita tidak sebijak itu yang seketika dengan kita dengan keperluan yang kita perlukan, yang macam mana pun kita akan kembali, yang macam mana pun dengan kita akan mendapatkan rahmatnya, maghfirahnya, anugerahnya, keampunannya. Kenapa Anda di tempat yang paling mulia, di tempat yang paling istimewa, di tempat yang bisa curah rahmat dan maghfirah dan juga dengan kumpulan daripada para malaikat, macam mana Anda yang jenius, macam mana Anda orang yang berakal, macam mana Anda orang yang pintar, macam mana Anda orang yang hebat, tidak tahu menilai kehebatan tempat yang hebat, tempat yang mulia di sisi Allah Jalla wa'ala. Saya berani mencabar, sebutkan istana yang mana, banglo yang mana, bangunan yang mana, rumah yang mana yang disunatkan dengan kita beriktikaf pada waktu kita masuk, yang disunatkan dengan kita melaksanakan sembahyang tahliyah 2 rakaat selepas kita masuk, yang disertai oleh para malaikat. Curahan rahmat akan mengerumuni dan juga akan menyelubungi detik-detik waktu kita ketika kita sedang berada di rumah Allah. Duduk di masjid hanya semata-mata dengan duduk pun itu sudah mengundang rahmat dan maghfirah, dan juga sudah mengundang para al-malaikatul kiram yang akan sekali bersama kita. Memang mata kita tidak melihat, jangankan untuk kita melihat ini dengan rasa sejuk daripada udara sampai kepada detik kita sekarang, kita belum pernah dapat melihat bagaimana yang namanya sejuk. Warnanya seperti apa, bentuknya seperti apa. Di waktu kita di Arab Saudi panasnya semu, panas sekali. Pun juga dengan kita tidak dapat melihat bagaimana bentuk panas, apa
apakah merah, apakah putih, apakah kuning, atau seperti apa? Tuh, dengan kemampuan mata yang kita gunakan ternyata masih belum mampu untuk melihat, untuk membeda-bedakan antara yang panas dengan yang sejuk. Tapi ternyata dapat kita rasakan. Kalau dengan seumpama panas tidak dapat dilihat dengan mata, sejuk tidak dapat disaksikan oleh anggota dan juga oleh bagian-bagian tubuh kita, takkan dengan kita menghayal untuk melihat para al-malaikatul kiram. Curahan rahmat itu seperti apa bentuknya, curahan maghfirah itu seperti apa bentuknya, ketenangan jiwa itu seperti apa bentuknya, ketentraman itu seperti apa bentuknya. Secara jujur, kalau tidak ada rasa cemburu dalam hidup, itu berarti hati kita tidak sehat. Secara jujur, kalau tidak ada rasa cemburu di dalam benak kalbu, di dalam hati dari kita, itu berarti dengan kita tidak memiliki hati yang hidup. Tidak ada rasa cemburu kepada siapa. Yang pada saat dengan kita diperdengarkan ada orang-orang yang pada sembahyangnya sampai sudah tidak mengenal siapa yang ada di samping menyampingnya. Dia tidak kenal apakah Pak Su, apakah Malang, Pak Ati, atau juga dengan Pak Atam di sebelah kanan dan kirinya. Kita seujung sepanjang sop yang ada di sebelah kanan, Pak Ati nomor 3, Pak Atam nomor 8. Sementara Pak Anjau atau juga dengan Pak Su, Pak Alah ada di belakang sekali terlambat. Ada bunyi saja kita sudah boleh jam. Panggilan handset nampak dengar kelihatan kejelasan, jelas bunyinya dengan kita. Dahulu ada yang dikerat kakinya, dipotong kakinya disebabkan kena stroke, atau juga disebabkan kena kencing manis. Ternyata dia tidak merasa dalam sembahyangnya. Kudanya hilang sekalipun, harganya berjuta-juta Rm. Kalau dengan nilai kuda pacuan, ternyata dia tidak peduli. Kenapa? Khasyah menjelma di dalam hati. Tak cemburukah dengan orang-orang yang semacam itu? Tak cemburukah dengan orang-orang yang sembahyangnya khusyuk, pikirannya tenang, hatinya bening, salat tahajudnya, salat duhanya, ibadahnya di rumah Allah Jalla wa'ala nampak kelihatan seperti tertidur, tapi ternyata mereka tidak tidur. Duduknya dengan tawarruk, duduknya dengan iftiras sampai berjam-jam. Kadang-kadang duduk menyungkur seperti ini di hadapan Allah Jalla wa'ala 2, 3, 4 jam. Kadang-kadang dia sibukkan waktunya dengan membaca Al-Quran, kadang-kadang dengan zikir, kadang-kadang dengan tasbih, kadang-kadang dengan tahmid, kadang-kadang dengan tilawah, kadang-kadang dengan tafakur, kadang-kadang dengan tangisan, kadang-kadang dengan merintih-rintih di hadapan Sang Pencipta. Kenapa kita tidak boleh untuk yang semacam itu? Kenapa kita tidak boleh menangis di hadapan Allah Jalla wa'ala? Kita pergi ke Mekah, imam berdoa, ramai orang-orang Arab yang menangis tentang negara mereka tidak stabil, tentang kehidupan mereka tidak aman. Justru kita nanti pada hari kiamat sangat-sangat menyesal seketika kita nampak gencaran pahala yang Allah berikan kepada ahli masaib, kepada orang-orang yang dilanda musibah, orang yang tidak bernasib baik, dia hidupnya tidak pernah selamat, dia hidupnya tidak pernah sehat, dia hidupnya tidak pernah aman, dia hidupnya tidak pernah nyaman. Ternyata yang dengan kita berkeinginan dan berangan-angan. Dalam sebuah riwayat, seseorang berangan-angan pada saat itu, yang kalau pada hidup di dunia, yang pada saat hidup di dunianya diruncing-runcing, disayat-sayat, dihancurkan, diluluhkan, dibakar sampai hangus, karena melihat gencaran pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang dilanda musibah. Masya Allah, tabarakallah. Yang itu bagi saya tidak penting. Kalau dengan mereka mendapatkan ujian yang berat, tapi pasti dan pasti mereka akan mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda nanti di sisi Allah. Yang walaupun kita tidak menginginkan kehidupan yang semacam itu, tapi yang mencemburukan kita, bagaimana orang tua dengan tongkatnya sembahyang tahajud di Masjid Nabawi, atau juga sembahyang tarawih di sepanjang bulan Ramadan sebanyak 23 rakaat dengan witirnya, baru berehat dalam 1 jam setengah, ternyata bangkit kembali untuk melaksanakan salat tahajud pada 10 malam yang terakhir.
diimami oleh imam yang sholat bergiliran, yang tiap 2 rakaatnya tidak kurang daripada dalam setengah juz, kadang-kadang dalam 1 juz, 3 juz pada tiap sholat tahajud, dan 1 juz pada sholat tarawihnya. Tidak ada yang goyang, tidak ada yang mengantuk. Seusia kita, seumur kita, apakah kira-kira karena mereka makan lebih? Apakah karena dengan mereka punya duit lebih? Apakah kira-kira dengan mereka lebih cantik? Apakah karena mereka lebih memiliki fasilitas hidup yang diperlukan lebih daripada kita? Ternyata justru kadang-kadang dengan kita lebih dengan segala-galanya. Tapi kenapa Allah tidak memilih kita? Tapi kenapa Allah tidak membangunkan kita? Tapi kenapa Allah membisukan mulut kita? Kenapa Allah tidak menyedarkan kita? Kita cemburu dengan orang-orang yang seperti itu. Jadi kalau kita tanyakan subuh kita tadi itu, kita ucapkan syabas dan alhamdulillah. Kalau ternyata salat subuh kita laksanakan tepat waktu dan juga secara berjamaah. Kalau seandainya ada yang tidak berjamaah, pembantu bangun salat tahajud, ternyata kita tidak bangun, itu berarti ada masalah apa dengan kita? Kenapa Allah tidak sayang kita? Kenapa Allah tidak bagi taufik kepada kita? Kenapa Allah tidak bagi petunjuk kepada kita? Kenapa Allah tidak bagi bimbingan kepada kita? Kenapa Allah tidak bagikan kemudahan kepada kita? Sumpahnya kita, ternyata kita melayang ke sana dan kemari, mulut kita berbuat dengan Sang Pencipta, tapi saat kita tidak lebih daripada bak-bak, burung tiung, burung kakatua atau burung apa yang pandai bercakap-cakap, hanya pandai memperkatakannya saja tapi tidak mengerti. Ahbabana billah, ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya, ini yang perlu kita renungkan. Kenapa yang selain kita yang dipilih oleh Allah Jalla wa'ala untuk boleh menangis di hadapan Allah tenang. Kita tengok orang India, bajunya sederhana, duitnya pun juga sederhana, Pakistan rupiahnya pun juga sederhana, tapi mereka menangis di hadapan Allah Jalla wa'ala. Jangan sampai nanti pada hari kiamat kita mengampu, memohon syafaat, pertolongan kepada mereka yang pada saat di dunia kita diberikan waktu dan peluang yang sama oleh Allah Jalla wa'ala. Jangan gara-gara karena dengan kemewahan hidup, jangan sampai gara-gara karena dengan dunia yang kita miliki, jangan sampai karena gara-gara kereta, rumah mewah yang kita dapatkan, itu yang membuat hati kita jadi terhijab. Sebab itu sama sekali tidak menunjukkan suatu kemuliaan dan pemberian daripada Allah yang dengan kita karena kita lain daripada yang lain, sehingga dengan kita diberikan atau dimuliakan Allah dengan keperluan hidup lengkap mewah yang semacam itu. Kenapa? Sebab kalau seandainya dekat dan jauhnya seseorang itu diukur dengan duit, diukur dengan harta, diukur dengan kekayaan, diukur dengan jabatan, dalam berapa juta ramai orang yang lebih banyak duitnya daripada kita. Bahkan dia kafir, murtad, zalim, diktator, tidak pernah datang ke masjid, tidak pernah menyembah Allah Jalla wa'ala. Kalau seandainya kekayaan itu sebagai standar juga sebagai tanda yang membuktikan Allah cinta, berarti Allah cinta orang kafir, berarti Allah cinta orang Kristen, berarti Allah cinta orang Hindu, berarti Allah cinta dengan orang yang mensekutukannya. Tidak, bukan dengan duit, bukan juga dengan jabatan, bukan juga dengan pangkat, bukan juga dengan kecantikan, bukan juga dengan ketampanan. Pernah mendengarkan kita dengan cerita daripada Uwaisul Qarni. Uwaisul Qarni badannya kurus, bajunya hanya sehelai saja, tidak ada sesuatu yang menonjol, tidak ada satu kelebihan yang belum miliki. Tapi ternyata Nabi kita bersabda, seafdal tabi'in itu adalah Uwaisul Qarni, akan masuk surga dengan syafaat Uwaisul Qarni nanti pada hari kiamat sebanyak jumlah bilangan penduduk Rabi'ah dan Mudhar. Bagaimana badan beliau, bagaimana duit beliau, bagaimana ketampanan beliau, bagaimana politik beliau, tidak lebih daripada seorang pengembala kambing yang dijolokin dan dikatakan tidak lebih daripada orang gila.
dan orang ramai pun juga mengenalnya beliau itu sebagai seorang gila, tapi ternyata yang dikatakan gila tadi itu mempunyai hubungan komunikasi yang erat dengan Allah. Kenapa Allah pilih orang-orang yang seperti itu? Sebab dia egonya tidak ada, sombongnya tidak ada, angkuhnya tidak ada, rasa lebihnya pun juga tidak ada. Hati dan badannya adalah milik Allah Jalla wa'ala. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, kalau Allah sudah memperlihatkan sedikit kelebihan yang Allah bagikan kepada kita, maka dengan kita antara dua keadaan, antara khasyah, antara takut dan syukur, antara khauf dengan raja. Jangan-jangan pemberian yang Allah berikan kepada kita ini sebagai suatu ujian. Jangan-jangan pemberian yang Allah berikan kepada kita ini sebagai suatu bala dan malapetaka yang akan menantikannya. Dan mungkin juga sedikit pemberian yang diberikan kepada Allah Jalla wa'ala sebagai tanda restu dan ridha daripada Allah kepada kita. Jadi hidup kita antara dua keadaan, bainal khawfi war raja. Ya Arhamar Rahimin, ternyata dengan kita nikmati, memang nyaman rasanya udara sejuk, memang nyaman rasanya suasana yang bening, memang nyaman rasanya suasana yang tertata, memang nyaman rasanya suasana yang bersih, memang nyaman keadaannya dan juga dengan suasana yang sudah terbuka. Alhamdulillah. Tapi dambaan hati kita kepada Allah Jalla wa'ala, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Jangan kau cabut, jangan kau gelincirkan suatu hidayah, suatu petunjuk, suatu pemberian yang kau berikan kepada kami. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Jangan kurangkan rahmat dan maghfirah-Mu kepada kami, sebab kalau tanpa rahmat daripada Allah kita akan binasa. Jenuh seperti itu. Sembahyang tahajud belum Nabi Syekh, sembahyang berjamaah pun juga belum. Jadi kita tanyakan kepada diri pribadi kita. Salam maulana fi halakum. Ihna nastamir insyaallah nakun ma'akum ba'da fatrah. Ba'da iznikum. Khair. Nastamir insyaallah. تفهم اللغة الأندلسية إن شاء الله شوي إن شاء الله ممكن تفهم من بين طيب Allah ahbabana billah. Seperti itulah mungkin keluhan daripada orang-orang saleh. Saya sedikit sambung dengan keluhan kita tadi. Ternyata kalau masalahnya dengan saya, permit sudah saya matikan. Saya datang kemari per bulan, dapat izin yang 1 bulan, tak sampai 1 bulan saya sudah balik ke Bogor atau ke Indonesia. Ternyata saya mendengar dan mereka suatu penghormatan, tapi saya tidak menghayalkan dan juga tidak menginginkan. Katakan saja, bukan ambisi. Ambisi itu bahasa Indonesia, maksudnya tidak selalu sangat mengharapkan sesuatu, tapi mungkin tidak ada suatu hal yang mustahil. Ternyata saya dipanggil sama Tuanku untuk diberikan suatu penghormatan tokoh Al-Hijrah, bisa saja, atau juga mendapatkan gelar Datu Katan Serikat atau Tungka misalnya, misal saja, dan itu sebetulnya mustahil. Bagaimana keadaan saya pada saat itu? Ya seketika istana dibuka lebar dengan kapi kuningnya sama Tuanku Sultan Syarifuddin bin Salahuddin. Kapi terbentang lebar dan juga dengan orang-orang kerajaan ikut sekali bersama beliau untuk menyaksikan live secara langsung melalui TV dan radio penghargaan yang diberikan kepada Muhammad Nuruddin Marbu Banjar Al-Makti. Misalnya, saya tidak boleh menahan air mata pada saat itu. Ya Allah, aku ini sebenarnya bukan orang kerajaan. Seandainya sudah ada datu, mungkin tak sering berikutnya. Ini datu tak ada. Datu, baik datu yang ujungnya kiab, yang ujungnya atau apa saya. Karena ada beda di situ. Datu atau dengan datu. Ada jabatan, bukan seorang koprat yang banyak menyumbangkan harta kepada kerajaan. Bukan juga orang yang berjasa baik kepada pelajar dan juga dengan mahasiswa yang ada di sini. Atau juga bukan orang yang termasuk daripada salah seorang pahlawan atau salah seorang relawan yang memang membanggakan negara dan juga dengan bangsa, umat dan rakyat.
dengan jalur gemilangnya sekeliling dunia, misalnya seperti Datuk Azhar atau juga seperti pemain badminton itu, mana saya kagak langsung benda-benda semacam itu, tapi mendapatkan penghormatan. Ya Allah, renungkan yang semacam itu juga dengan kita. Seketika dengan kita, kalau berbicara tentang kemuliaan, tentang zikir, tentang ibadah, tentang takwa, muraqabah, ubudiyah, khasyah, tadallul, ihsan, kita pada urutan yang di belakang. Tapi ternyata dengan kita tetap Allah bagikan segala-galanya. Ya Allah ya Rahman Rahimin, yang akan muncul pada saat itu perasaan bukan setakat hormat dan takzim kepada Allah Jalla wa'ala, tapi akan menetes juga mata kita. Ya Allah yang walaupun aku ini miskin, yang walaupun aku ini lemah, yang walaupun aku ini bodoh, yang walaupun aku ini kurang, yang walaupun aku ini orang yang jauh, tapi tetap saja Kau senantiasa memberikan teladan dan kasih sayangmu, memberikan pertolonganmu, memberikan perlindunganmu. Tiap bulan rezeki kita cukup, tiap bulan gaji kita cukup, jasmani kita sehat, keluarga kita sehat.